atau tidak, atau dia akan berpindah menuju ke arah drop zone lain. Tapi 4A menarik di sini dia sudah membuka parachute-nya. Padahal dia sebenarnya bisa ngambil La Cobreria di bagian utara, tapi mereka lebih memilih untuk mengambil area dari Val Delmar. Well, kita doakan semoga Genesis Dogma dapetin mood-nya lagi ya, karena gue kemarin nonton ini, Sage TV. Ah, Dia kenapa tuh? interview eksklusif sama Genesis Dogma. Katanya, kata si Alan, wah kata si Alan, maksudnya kata si Alan ya, pokoknya itulah. Dia bilang katanya yang menjadi nggak enak ya jadinya ya. Pokoknya Alan bilang intinya tuh yang jadi hal berat untuk mereka itu adalah menjaga konsistensi mood mereka. Itu Ya. yang sulit. Dan bahkan lu lihat di bagian Monte Nuevo udah kelihatan ada IHC sama Genesis Dogma pasti. Ya, karena seperti yang dibilang Sansku gitu. Jadi Mokondo tuh susah gitu untuk modal konsisten dan doa. Konsistennya susah, doanya gampang. Itu yang harus dimanfaatkan dan dicoba juga. Dan sekarang GD, lihat posisi dari GD yang bakal berhadapan dengan IHC. Kali ini Monte Nuevo akan menjadi saksi. Siapakah yang bakal mempertahankan kota ini? GD atau IHC? Nice shot! Nice, 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 nice banget untuk Nichil berhasil untuk mendapatkan satu dan bakal langsung dikonfirm begitu saja. Demo langsung dipulangkan first blood untuk seorang Daybot. Nice one tentunya untuk Genesis Dogma membuka poin pertama di game yang kelima kali ini. Setup dari GD 2-1-1 mereka nge-split. Sementara kalau kita lihat dari IHC split mereka 2-1 di mana Alex dan juga siapa tadi yang bareng sama IC kah? Iya sama enggak sama Ziol. Alex sama Ziol gabung, IC terpisah seorang diri tapi granat dari IC akan segera dilemparkan. Sudah ada di bagian tangan namun masih belum dilempar ternyata sementara Booms sangat berhati-hati sambil memperhatikan step yang terdengar di rumah sebelah dia. Terus digali informasinya dari seorang Booms, tidak mau terlalu overpick pastinya karena mereka sekarang unggul dari segi manpower. Harus mereka manfaatkan dengan sangat baik keunggulan ini. Tapi sedari tadi kita melihat IC berputar-putar terus. Dia mau mencari utilities lebih lagi karena IC tadi menguakkan granat. Udah di cancel kembali juga. Penuh dengan kalkulasi nampaknya dari IHC ini karena mereka sadar ya. Mereka sudah kehilangan seorang demo. Betul, mereka benar-benar bergerak dengan hati-hati dan gue belum melihat adanya setup, dari GD yang lain, kalau dilihat karena pergerakannya agak-agak mundur sekarang, menarik posisinya juga di mana Nichil yang bakal menjadi satu orang terakhir yang akan menahan nggak cuma Nichil ternyata ada Booms yang bakal memberikan backup juga, tapi 3 pemain dari IHC sudah mulai berkumpul dalam satu area rumah yang sama dan Nichil siap untuk melakukan sebuah shoulder pick kalau misalkan ada pergerakan offside yang dilakukan oleh pemain-pemain dari IHC dan 2 pemain sudah mulai mendekat menuju ke arah Booms, di mana Booms kali ini yang bakal menjadi pilar pertama untuk GD Jelly. Yap, dan Booms posisinya udah mulai ketahuan dan Free terdengar Fire. di depan sana. Booms terus melakukan pre-fire terlebih dahulu dan Booms melihat tadi ada pergerakan dari Alan untuk berusaha mendekat kembali untuk bisa melakukan backup fire di belakang seng-seng tipis. Tapi IC pun sama, ditinggalkan di bagian belakang untuk melakukan backup. Oh, Tapi 3 Ziol pemain. dan juga Alex sudah mulai meng-screening secara bersamaan, bertiga-tigaan di dalam sebuah gedung yang sama. Sebuah molotov di tangan kanan dilontarkan ke arah bagian depan Booms, langsung vaulting ke arah bagian bawah juga. Sama-sama saling berhati-hati menunggu momentum, tapi Booms caranya tercicil. IC tahu posisi Booms ada di bagian mana dan bahkan kali ini dari Ziol masih terus berputar-putar saja di bagian dalam. Betul, Booms dapat momentum untungnya untuk dia melakukan sebuah healing tapi granat bakal dipantulkan begitu saja dan Booms berpindah tempat. Masih bisa selamat Booms. Hampir saja namun cicilan damage-nya kembali lagi masuk dan Nichil mondar-mandir masih menunggu momentum untuk bergabung Booms ke arah luar dari bangunan ini. Nichil tidak berani mengintip karena belum ada informasi yang jelas yang dia dapatkan tapi through the smoke diberikan dan Booms tumbang. IC mendapatkan sebuah trade talk menuju ke arah tim GD kali ini dan Nichil masih belum bisa memberikan backup yang cepat. Ya, karena Nichil persis di atas dari Booms. Sulit nampaknya, tapi Booms berhasil untuk tarik mundur. Aduh, Nichil kelihatan. Untungnya itu Alan. Gue kaget. Gue kira itu IHC, tapi IHC semuanya terkunci. Sekarang semua player dari IHC ada di dalam rumah. Belum ada yang keluar sama sekali. Mereka membangun istana sendiri. Tapi mungkin Booms masih bisa diselamatkan. Nichil pun terus menggali informasi yang sangat banyak tentang player-player tertentu dari IHC di bagian bawah. Masih belum kelihatan player-player lain ada di bagian mana, tapi dari segi armor dan helm, gue jujur agak ketar-ketir melihat GD nih. Wow, ini gue sebenarnya butuh Nichil ngasih backup di waktu yang tepat gitu. Untungnya Booms masih bisa mundur ke belakang, tidak di-finish, tidak dipulangkan ke arah lobby, tapi ini jadi PR. Apakah bakal diselamatkan gitu? Alan masih try hard banget untuk menyelamatkan posisi dari seorang Booms dan berhasil ditembak malah ternyata knock. Sebuah pergerakan yang blunder sepertinya tidak terkalkulasi dengan terlalu baik karena Xiao menjaga angle tersebut.
Alan bakal dipulangkan karena lobby namun masih bisa bersembunyi, namun ada pick up yang datang dari Nichil. Masih belum ada trade yang terjadi. Nichil memberikan damage menuju ke arah IC, tapi IC masih mendapatkan tempat yang enak banget untuk bersembunyi dan IC berhasil lolos. Ini akan dipulangkan Alan mungkin karena lobby Daybot di posisi yang siap untuk memberikan backup, tapi IC mendekat tadi ingin melakukan looting ke mayat dari Booms. Oke, kita lihat usaha revive terlebih dahulu dari seorang Daybot menuju ke arah Alan. Ini stalemate banget buat keduanya dan mereka sudah wasting 6 menit pertama. Gue masih belum tahu nih untuk zonanya ke arah mana. Tapi yang pasti 6 menit mereka sia-siakan dan zonanya keluar dari Mountain Wave. Oh well, ini udah bener-bener do or die moment banget buat mereka. Tapi I see positioningnya tuh out of the box. Tiba-tiba dia udah keluar, tiba-tiba dia udah di bagian belakang dan Ziol pun sama. Diam-diam memutar dari bagian belakang. Pergerakan-pergerakan yang tidak terdeteksi. Nicilnya soalnya rebahan. Jadi gue nggak tahu apakah Nicil dapat informasi atau enggak tentang Ziol nih dari bagian belakang. Betul, dan Alan udah muter jauh banget sih. Untung Alan berhasil diselamatkan. Dan dua tim ini sama-sama kehilangan satu anggota mereka. Demonya hilang, Boomsnya hilang, 3 lawan 3 sekarang. Dan yang dilakuin sama GD, menurut gua, mending tarik mundur. Daripada wasting time di sini, pergerakan mereka 600 meter lebih, hampir 700 meter untuk masuk ke dalam zona. Jadi menurut gua, cabut, rotasi, cari objektif itu menjadi satu pilihan yang bagus. Bukan karena kayak, ya cupu hindarin perang, bukan. Tapi ini kita ngumpulin poin cuy. Bukan karena semata-mata kita mempertahankan gengsi, tapi kita juga ngumpulin poin untuk masuk ke babak berikutnya. Entah top 3 langsung ke grand final, Mhm. atau dari peringkat 4 sampai 11 untuk mengamankan survival stage-nya. Ya, secara teori sih seperti itu ya, tarik mundur gitu kan. Tapi permasalahannya nih jalur tarik mundurnya atau jalur evakuasinya. Itu yang gua nggak tahu aman atau enggak buat Genesis Dogma. Tapi sambil nungguin mereka fight lagi ada trivia, berapa banyak waktu pengurangan reload crossbow jika menggunakan quiver? Jawabannya adalah A. Selamat buat 54% teman-teman yang menjawab. Hadiahnya tepuk tangan yang meriah dari Bro Pasta. Yeay! Berarti Yeay, kalian benar-benar yeay. mengamati PUBG Mobile karena kalian tahu 30% jawabannya ada di A. Hei, cukai, selamat. Oke, sambil nungguin lagi, aduh GD-nya udah main di Blue Zone nih. Berarti Monte Aduh, udah kena Blue Zone ya. ya. Udah Ini mulai sama-sama bonyok loh, Jel. nah itu dia. Dari segi utilities sama first aid juga kan udah terkikis banget Betul. dan dari armor helm juga belum terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya yang ke lockdown Alex sama Nichil nih, teman-temannya udah dipaksa buat mundur aja tuh. Betul. Alan udah mundur, Debot udah mundur, tinggal Licil yang dikorbankan di barisan depan tadi karena dia nggak punya ruang untuk cabut. IC udah Aduh. dapetin vehicle, Ziol sudah dapetin tempat yang enak juga sekarang. Ya tinggal ngelihat nanti kira-kira pergerakannya akan menuju ke bagian mana. Di mana pemain dari IHC tadi, IC sudah meninggalkan Monte Nuevo-nya. Dan Circle ternyata mengerucut ke arah water treatment. Water treatment menjadi poros untuk Circle dan Geek Fam lagi-lagi jalanan mulus yang mereka dapatkan. Langsung mendapatkan tempat enak juga arah jam 1 karena Geek Fam tadi kayaknya dia ngambil Cruise Devil ya kalau misalnya dengan drop zone-nya. Dan untuk Time Entertainment pun sama sudah mulai masuk. Ah, Morman. Dia panik kayaknya ya. Siapa sih yang naruh traktor di situ? Tadi dia kayaknya sedikit kebingung untuk menyetir tapi melihat ke arah Genesis Dogma dan juga IHC. Gue nggak tahu nih Nichil punya first aid atau enggak karena darahnya itu kayaknya belum nambah-nambah lagi tuh. Ya, nggak ada sih. Habis. Nggak ada, sudah terlihat dengan jelas dan IC ternyata nggak gerak ke arah play zone, Jel, tapi dia niat untuk nge-lock posisinya Nichil. Dia tahu pemain GD yang lain udah cabut dan ada satu yang masih bertengger di bagian atas. Dan dengan kenoknya Nichil oleh Blue Zone, harusnya bakal menjadi pertanda untuk ngebuat IHC percaya diri naik ke atas secure poin dari kenoknya Nichil ini. Ya lihat Alex, Oh diambil langsung. Oh oh enggak? enggak, Oh dia masih masih hati-hati, ragu-ragu. Kayak dia masih respect. ragu-ragu. Respect buat Heeh. Alex. Oke, kita lihat IHC juga sama-sama wasting time ya. Ziol juga lagi nyari-nyari mobil lagi kayaknya. Mereka mungkin nggak sadar ya pergerakan dari 2 player dari Genesis Dogma, Alan dan juga Daibot yang sudah cabut. Mungkin tadi mereka masih menduga-duga ada satu player lagi yang bertahan karena ini kan masih zona awal. Jadi ya prediction mereka mungkin adalah oke Ziol nggak sendirian, kayaknya masih ada player lain. But Ya. kita bakal geser juga kamera menuju ke arah Reject. Ada Reiji yang sudah mulai bergerak lebih dekat lagi menuju ke arah Time Entertain. Iya betul dan Nichil sudah dipulangkan ke arah lobby ya warna Blue Zone.
Dan harusnya Oh ini ya, akan menjadi sinyal ya, harusnya bakal menjadi sinyal untuk IHC-nya itu fokus ke arah zonanya. Itu 2 tim yang menurut gua ngebuang waktu banget sih, lihat GD udah nggak kedip-kedip lagi cuy. Ini Alan Ichi sama Daybot udah masuk ke dalam zona loh. Ichi jatuh tadi. Ya gimana, Jatuh udah dia pada tadi. kikis semua sama Blue Zone. Iya iya, tuh kan. Nah, ini dia Ichi. Ichi ni san ya, arigato. Kenok Enggak. lagi, Nya? kenok lagi. Ini boosting-an Nya? cuma satu, bandage cuma 5, 8 cuma satu, yakin di-sharing Bos? Udah ngedrop satu sih, itu kayaknya IC udah tanda-tanda, "Biarkan aku sendiri, ambillah 8 kit ini untuk kalian menuju play zone." Tapi kayaknya mereka ingin tetap berjuang bertiga. Beda halnya sama Hope yang sudah mendapat tembakan dari pemain Furious Gaming dan ini replay. Oh, bukan karena Blue Zone ya, gua tadi tidak memperhatikan Enggak. elimination feed-nya, ternyata terjatuh karena ulahnya sendiri. Iya. Kecelakaan tunggal ya tadi kayaknya dari Betul. IHC. Sudahlah kita nanti lihat perjalanan dari IHC gimana, itu udah sengsara banget dikutuk sama Blue Zone. Sama halnya juga dengan GD lagi sengsara, sama-sama sengsara di bagian Blue Zone. Memang benar ya, untuk di PMGC kali ini udah nggak boleh tuh yang namanya lama-lama looting, lama-lama fight, udah wasting time itu udah hal krusial banget sebenarnya buat tim, apalagi kalau mereka ketinggalan poin. Tapi kalau kita melihat juga ke arah yang berbeda, tadi water treatment sempat dibahas oleh Pasta menjadi poros dari zona. Tapi kali ini Jane melihat adanya yang bergerak di depan sana bakal ditembakin aja dari kiri Wah, dan kanan. sandwich. Reggie, Ocho-Ocho mau kemana? Udah nggak bisa kemana-mana, bakal langsung diamankan pastinya oleh player-player Train to Kill dan juga Time Entertainment. Ya, dan pinter banget tadi setup-nya dari T2K ya, dan langsung regroup Rick-nya mundur ke bagian belakang dan Legend-nya tumbang. What happened? Main duelo ternyata berhasil mendapatkan satu pemain dan trade talk terjadi. Rick menumbangkan satu pemain dari reject. Lagi dan lagi trade-nya terjadi dengan sangat cepat. Divine pun bakal tumbang kali ini. Dua trade knock terjadi, reject butuh reset karena hanya menyisakan last man standing mereka, yaitu Duelo yang masih menerima tembakan entah dari bagian mana. Dia pengen narik kakinya, dan berhasil memulangkan Legend ke arah lobby. Tapi Rick sadar Duelo ada di bagian tiang-tiang bawah dari bangunan ini, Jelly. Oh my god, duelo last man standing dari Reject, tim asal Jepang juga kali ini. Lagi berlari-lari, sebagai last man standing sudah mulai di-hunting, sudah mulai diburu oleh teman-teman dari Train to Kill dan itu dia akhir dari Reject. Lagi-lagi tim asal Jepang harus pulang ke lobby terlalu awal. Kamu Jerman, aku Jepang, kamu anggap aku teman, tapi aku sayang. Wadaw, Jepang ternyata dipulangkan ke arah lobby untuk di game yang kelima pada hari ini. Dan kita langsung berpindah menuju ke arah Falcon yang akan segera menghadapi NSR. Cukup dekat jaraknya, granat dilemparkan ke lantai 2. Tidak connect ke siapapun karena Falcon sudah menarik mundur ke arah belakang. Dan Sporta masih penasaran, masih ngulik sana sini sambil dikeker-keker juga. Dooms juga membackup dari arah luar rumah yang ditempati oleh dua pemain NSR yang lainnya. Rigel, itu bilangnya gimana? Rigel, IGL, IGL. Rigel. Oh IGL ya? Namanya Astaga IGL. Iya, gue lupa. Ada R-nya di soalnya inisial nah, timnya mereka. Oke, IGL itu ada di dia. bagian kiri dan Saiden step-nya terdengar tadi di bagian bawah. Granat sudah mulai dimasak, dihindari begitu saja Saiden. Langsung dilemparkan. Nah, lo temennya malah maju. Oh, dilemparnya ke depan, kasih backup juga dan berhasil. Ternyata dia berhasil mendapatkan satu damar. Hampir mendapatkan yang kedua. Sporta tumbang dipulangkan karena lobby. Damar pun dipulangkan oleh seorang Saiden. Tapi sebuah pembayaran yang begitu banyak harus dilakukan dan Doom juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Falcon. Ini dia pergerakan dari pemain-pemain Korea yang sangat meyakinkan, hanya menyisakan satu pemain lagi, Never Alone. Dan Doom terbakar, panas, itu mungkin ada sebuah kata-kata yang dilontarkan oleh pemain NSR karena mereka kaget, kok panas, dan dilempar lagi, musuhnya kelihatan tapi masih belum bisa mendapatkan satu pemain terakhir dari Falcon. Selain Wei juga dia bakal berteriak otoke, otoke, otoke karena di bagian atas juga udah ada IHC. Ini benar-benar otoke banget buat tim NSR atau Nongshim Red Force atau Nasar kalau kita Indonesiain karena Lamborghini darahnya tipis banget, itu setipis kertas, terkikis sama darah sama angin juga bakal tumbang. Tapi ternyata di sini Lamborghini masih bisa bertahan, masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Juga ada tapping ke arah bagian depan dari Frankie 007, sangat menyakitkan, bisa mendapatkan seorang Miles kembali dan bakal langsung ada follow up tembakan juga. Dan ternyata di area yang berbeda, tim Korea, tim NSR berhasil memulangkan Falcon.
Wow, amazing banget tadi kombinasi WW yang dilakukan oleh NSR tentunya. Dan kita bakal melihat The Xavier yang masih tidak ada hentinya mereka memberikan tekanan, tapi ada gangguan ternyata. Third party join kali ini dari arah Vivo Cage. Uh, Mulai agak panas ya kalau kita lihat karena dari segi rotasi sudah mulai ada yang bertabrakan juga mengingat ini udah masuk zona keempat. Pastinya banyak sekali tim yang berusaha untuk masuk ke dalam tapi dengan menumbangkan beberapa player seperti The X, Lamborghini yang langsung ditumbangkan kembali. Memang sudah takdirnya untuk kembali ke lobby juga tapi ternyata diam-diam sudah mulai merayap masuk ke arah bagian dalam dari IHC dengan tim mereka miliki berusaha untuk menjadi pihak ketiga juga kali ini pertama menuju ke arah dan dan ya tumbang kali ini dan bahkan bakal langsung di follow up juga dengan teman-temannya. Doom Oh, belum selesai oh. diselamatkan. Igelmo tidak mau harus melemparkan sebuah jebakan matchman mencuri bagian Keluar! pantulin nate-nya tapi Alex langsung menghindar demi Alex dan bakal langsung close combat di sini dari Igel membabi Wah, buta pusing. menembak ke arah bagian depan dan pada akhirnya dijepit kiri dan kanan. IHC Cinca, berhasil untuk memulangkan NSR Cincayo. Cincayo, NSR dipulangkan ke arah lobby. Sebuah gerbek masal yang sukses tadi. Langsung saja memulangkan tim Korea menuju ke arah lobby dan kita langsung berpindah menuju ke arah tim 4AM bersama dengan The Xavier kali ini yang sudah melontarkan utility. Tapi dari The Xavier, mereka memilih sebuah keputusan yang bijak untuk mundur, untuk masuk objektif ke arah zonanya, Jelly. Jalur alternatif ya kalau kita lihat sedang diambil oleh Rabis dan juga Vicoy singgah dulu di sini tapi ternyata tempat persinggahannya adalah last man standing. Milovan masih belum ketahuan tapi sudah mulai di screening kembali. Vicoy berlari, Vicoy melihat, Vicoy menembak tapi Hilang. ternyata Milovan terlebih dahulu dan akhirnya ternyata dari arah kejauhan ada 4M juga yang mengganggu. Frankie berhasil untuk membackup temannya. FG pulang tapi untuk The Xavier posisinya terkunci mati. Wah, smoke-nya hilang cuy, dia panik. Iya tadi smoke-nya Kok hilang? Kelihatan sama The Xavier dan langsung diamankan dan sekarang 4AM memilih lawan yang lain lagi. Mereka bertemu dengan Geek Fam, satu orang berhasil diamankan, bahkan Yuhai dipulangkan ke lobby dan Cincin juga berhasil diamankan oleh seorang Mika. Belum dipulangkan ke arah lobby, masih bisa di-revive tapi ada backup dari pemain-pemain 4AM yang lainnya lagi. Spen menarik mundur ke bagian belakang. Ada pergerakan juga dari MW yang menarik mundur ke bagian belakang. Mika juga kembali lagi mundur ke bagian belakang tapi ada follow up dari Demrut. Body system yang cukup bagus dari Geek Fam kali ini, Jelly. Ya, langsung lemparkan net pertama menuju ke arah bagian depan tapi WWX berhasil untuk tarik mundur juga bahkan akan dibalaskan juga dengan nades dari WWX menuju ke arah bagian depan tapi salah sasaran. Hati-hati untuk kedua tim karena posisi mereka belum masuk ke dalam zona. Hanya ada waktu sekitar 35 detik kalau mereka mau commit tapi kayaknya dari 4AM agak sedikit pusing juga karena sudah kehilangan manpower tapi nice banget buat Alan. Tadi gue melihat Alan berhasil untuk mendapatkan satu player clan. Ya, agak susah ya posisinya dari GD sekarang harus menghadapi pemain-pemain dari Face Clan. Tadi Kuncoro tadi melemparkan sebuah granat ke arah Alan, namun Alan sudah mulai berpindah ke arah lain lagi dan Mika mengganggu pergerakan mundur dari 4AM. Ada EW yang sudah mulai ditembak, ada Spen juga yang bakal ditembak dari arah high ground. Mika mencari satu pemain lagi dari 4AM dan langsung ditembak dari bagian belakang sudah mulai berasap. Gak meledak dong, reload dan meletup balon hijau. Satu ter-takedown dan akan menjadi santapan poin untuk Geek Fam. Dan ternyata sebuah decision yang dilakukan dari 4AM malah menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Mereka tarik mundur, membuat angle shot mereka terbuka, dan Geek Fam langsung memanfaatkan situasi tersebut. Alhasil kita lihat juga di area selatan, adanya IHC yang masih bertahan. Di arah jam 7 juga masih ada Genesis Dogma gitu. 4AM-nya pulang. Cepet banget dia pulangnya. Pulang. Oke, Mau kemana? tunggu Tinggal dua menarik tadi di kan? sini. Tinggal MW sama iya, Spen doang, terus MW-nya ketangkap sama Geek Fam, satu lagi kabur ke depan juga pasti ketangkap sama tim lain. Oke, berarti memang zona seperti ini di PMGC sulit kalau misalkan mereka sudah kekurangan manpower dan belum touchdown ke dalam zona. Betul, dan permainan healing benar-benar menjadi satu hal yang wah itu meta yang jauh banget nggak bisa dipakai buat di PMGC. Walaupun ya banyak banget yang memainkan meta healing di PMPL regional mereka masing-masing, tapi begitu masuk ke PMGC, wow ini dikejutkan banget sih karena healingnya udah nggak bisa, trik lompat pukul juga udah nggak bisa. Jadi mereka harus benar-benar bermain pure dengan insting mereka kali ini dan juga strategi-strategi mereka untuk mendobrak, retake, dan juga objektif ke arah circle yang udah mereka tentuin checkpointnya di mana. Itu dia. Apalagi ini kan grup yellow grup ketiga ya, atau minggu ketiga. Bisa dibilang mereka Yap, sebenarnya harusnya udah bisa belajar dari permainan red dan green sebenarnya, harusnya kan. Cuman balik betul. lagi yang namanya 16 tim yang bermain itu kan
pindah lagi, bukan 16 tim yang sama. Jadi perlu adanya adaptasi baru untuk melihat, nih gameplay-gameplay yang lain seperti apa nih, ngikutin grup Red dan grup Green nggak nih? Atau mereka punya gameplay sendiri seperti Geek Fam. Ini Geek Fam menurut gue pribadi dia punya gameplay sendiri gitu loh, kayak cara dia untuk mendobrak, dia tuh nggak selalu ngambil titik tengah dan GK juga masih sama, dia masih selamat dengan 4 player. Ini loh yang sangat-sangat tidak terduga dari 2 tim yang bermain dengan gemilang sepanjang 5 match ini. Betul, siapa yang nyangka gitu kan, GK sama Geekfam mereka bisa bermain dan mendominasi banget untuk di hari pertama ini. Tapi ingat ya, hari pertama dan tentunya besok bakal ada adaptasi-adaptasi baru yang akan dikasih juga hasil evaluasi yang sudah mereka lakukan dalam satu malam ini setelah mereka melewati hari pertama di grup yellow-nya dan tembakan dari Demrut menyakitkan sekali mendapatkan Vicoy tapi terlihat Demrut oleh seorang Diego dari Vivocade. Eh, kalau di PMGC ini dia open fire, terus nggak jaga badan, itu pasti gampang banget ke takedown-nya. Udah ada banyak sekali mata-mata yang nakal di sekitaran dari lawan-lawannya. Itu dia yang dari tadi kalau gue lihat, tiap ada satu player buka tembakan, itu pasti ada orang ketiga yang tiba-tiba udah nembak aja, udah siap aja nembak. Dia tinggal tunggu momen yang tepat gitu loh. Ya, dan lu lihat sekarang, circle kelima, 10 tim yang tersisa dengan semua yang udah mulai dempet dan Alex tumbang Ih, bertemu dengan GLD. Wow, sebuah defensif yang bagus banget kali ini akan ada close combat lagi, tapi tumbang lagi. What? Narvalo nggak bisa bertahan di tengah gempuran IHC. Last man standing dari IHC kali ini benar menggendong sekali tim ini dan ternyata nggak lama mereka bertahan karena Victor langsung membombardir dan sepertinya mereka masih bisa bertahan. Revive-nya berhasil, IC-nya tumbang, satu orang gak bakal dibiarkan untuk melakukan sebuah healing, namun Alex siap shoot-nya dapat satu. One man show melawan dua pemain dari GLD nggak bisa bertahan lagi dan selesai untuk IHC di game yang kelima ini. IHC pulang di posisi ke-10 dengan membawa 5 elimination points dan juga itu sudah memang harus dilakukan oleh GLD untuk komit karena udah nggak ada waktu lagi, zonanya bakal bergerak. Sama halnya juga dengan mungkin Genesis Dogma Gits berhasil untuk mendapatkan satu daybot. Menumbangkan seorang Tony Kurniawan, tapi ternyata Tony Kurniawan membalas dengan nades-nya di bagian atas. Kita melihat adanya fight di bagian bukit, adanya fight di bagian rumah dewa juga. Ada VK melawan GK, kali ini GK masih cukup barbar, masih cukup membabi buta. Diego dan juga Adrian menembak ke arah bagian depan. Adrian membabi buta juga tembakannya, tapi ternyata Adrian kali ini menjadi last man standing, masih belum bisa mendapatkan satu kembali. Tapi menjadi last man standing juga dan ternyata VK lah, Vivocade yang selamat. Sama halnya juga dengan Genesis Dogma. Oh no, baru mau pesta merayakan kemenangan melawan Face Clan, tapi Geek Fam mengintai sedari tadi Pasa. Ya, dan Fastlane belum rata, Jelly. Oh, sekarang sudah. Tadi belum, sekarang Udah. rata karena last man standing mereka diamankan oleh Geek Fam. Mr. Five dipulangkan ke arah lobby. Hmm. 6 tim tersisa dan Geek Fam masih menjadi satu tim yang cukup stabil di 5 game hari ini, Jelly. Uh, tapi bagus untuk Geek Fam, dia memanfaatkan gitu loh, lagi membara kan semangatnya. Dan dia manfaatin terus, dia nggak mau menurunkan temponya karena khawatirnya adalah day 2, 3, 4 pemain-pemain lain tuh bakal step up. Itulah yang Ya. dilakukan dari Geek Fam. Dia tidak mau menyia-nyiakan hari. Makanya dari tadi terus-menerus dengan agresif. Ya udah, kalau mainnya agresif ya udah agresif terus. Dia tidak merubah pola permainan yang sudah dimainkan gitu. Ya, betul sekali. Mereka benar-benar tidak ingin melepaskan momentum yang sudah mereka dapatkan untuk di hari pertama ini. Gas ya gas terus gitu. Jangan ada rem-remnya mungkin untuk ngebuat mereka lebih hati-hati aja. Tapi selepas itu, selebihnya mereka bermain dengan sangat all out dan di arah lain. Bevi tumbang. Ada tembakan tadi yang menyakitkan dari satu tim asal Turki. Besiktas main dengan sangat percaya diri. Mendapatkan satu knockdown dan tumbang. Threat knock-nya terjadi dan belum dipulangkan karena lobby Bevinya masih bisa mundur ke bagian belakang. Besiktas sudah mulai bermain agresif, agak sedikit maju untuk mengintip pertahanan dari tim yang dari tadi gangguin mereka di sebelah kanan yaitu Tem. Ini yang posisi berbahaya ini dari Fizz sih, dia bisa di backstab sama seorang Robs, tapi nampaknya dari Tem udah mulai berusaha untuk nge-push dikit-dikit, tipis-tipis menuju ke arah bagian depan dan betul saja Robs terus menembak, terus memberikan tekanan menuju ke arah bagian depan. Tentunya ada satu player dari Basic yang sadar. Terus diupayakan juga beberapa counter shoot menuju ke arah seorang Robs. Tapi Robs enak banget posisinya brother. Tidak ada obstacle yang menghalangi, bakal terus-menerus dibombardir juga. Damage-nya masuk, damage-nya dalam. Tapi kita melihat bagaimana dari Time Entertainment, dia nggak mau langsung selonong boy aja untuk nge-push pemain-pemain dari Besiktas.
Betul banget, tapi tiba-tiba Morman tumbang karena tembakan dari Rick. Hey. Kali ini manajer dari Onyx memberikan tembakan yang sangat menyakitkan tadi. Satu pemain tumbang dan Morman dipulangkan ke arah lobby. Johnny mendapatkan elimination untuk T2K sementara ini. Dan 6 tim yang tersisa ini, mereka masih sangat berhati-hati banget. Tapi zonanya ya Jel, ini Mhm. menjadi malapetaka untuk 6 tim yang tersisa ini. Open field, tengah jalan, ada pertigaan, tusuk sate lagi. Jawab bakal jadi anak jalanan ya, yang berusaha untuk mendapatkan zona. Nah, contohnya cielah, langsung aja mendapatkan satu shot kecil. Itu adalah Lah, pergerakan yang terlalu barbar ya. Bener kan? Karena terlalu barbar akhirnya menjadi sebuah samsak tinju untuk Geek Fam. Terbuka, angle shotnya enak. Ini juga basic task, kebiasaan main bola kali ya di lapangan. Langsung maju selonong boy aja, tapi ini dia manajer lah. dari Onyx menembak ke arah bagian depan. Hampir didapatkan, tapi ternyata Jane temannya yang memberikan follow up. Time Entertainment terkunci. Posisinya tidak bisa bergerak secara leluasa. Exozip low parah, ditembak juga sama Enjoy Seven. Tap hanya menyimpan Bevi seorang diri saja dan Bevi berusaha untuk memberikan Wow. counter juga menuju ke arah player-player basic. Langsung landing mau kemana Bevi? Doekin Ih, oleh Enjoy selamat. Seven. Selamat kayaknya dari Bevi. Wah, Bevi-nya selamat, tapi apakah dia bakal selamat untuk waktu yang lama? Karena kalau dilihat kayaknya sekarang ada yang sudah mulai menggila lagi. T2 kan sudah mulai bermain lebih agresif lagi, tapi Geek Fam! Snipes-nya kelihatan akan ditembak oleh seorang Diego. Sampai belepotan gua dan Snipes-nya berhasil survive dong. Dia berhasil touchdown. Bevi pemain terakhir dari tim masih mempertahankan dirinya dan Diego. Halo Blue Zone, apakah bakal dimakan oleh pemain dari Geek Fam? Dan itu dia disantap lezat begitu saja Geek Fam. 10 elimination. Yes, dan Diego gagal bertemu dengan Dor karena dia harus pulang ke lobby terlebih dahulu dan Geek Fam sudah terlockdown juga posisinya. Lagi-lagi unstoppable, woi. Apalah ini ya Geek Fam ya. Buset deh, gila. Di hari pertama yang benar-benar gila banget, crazy epic buat Geek Fam. Dan dia masih bertahan dengan dua playernya. Snaps juga Zemrud, Tikitaka dari Mika dan juga Yuhai sudah dipulangkan. Rick memberikan tembakan lagi-lagi terbuka posisinya Peace. Kayaknya nggak bisa dalam Peace. Karena Demrud sudah mengetahui posisi dari seorang Peace juga. Masih ada 4 player, masih ada 4 tim yang bertahan di sini sejauh ini kalau kita lihat. Train to Kill lah yang punya manpower paling banyak. Betul, dan Sama BJK. posisi mereka bisa dibilang juga sementara ini enak karena mereka ada di bagian higher ground tapi nggak punya ruang yang terlalu banyak juga gitu. Mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona. Geek Fam juga butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona dan masalahnya ini zona yang tidak menguntungkan untuk semua tim yang tersisa, Jel. Zona open field, zona yang minim banget obstacle di bagian tengahnya dan mereka butuh porting. Karena mobil yang mereka punya semuanya dipakai untuk porting dari zona 7 ke zona 8 atau dari 6 ke zona 8 sekarang dan Geek Fam sementara ini yang punya angle cukup enak untuk menghadapi main pemain dari basic tas satu persatu sudah mereka amankan. Zesi bahkan akan segera disantap menjadi poin untuk Geek Fam kali ini sambil melihat pergerakan dari seorang Victor juga dan Snipes menerima tembakan dari bagian depan tadi namun masih bisa ditutup angle-nya dan waktu ini akan dimanfaatkan untuk T2K bergerak masuk ke arah zona. Nekat sih, nekat banget asli. Ini manajernya Onyx dengan teman-temannya nekat banget dia ngambil tempat ini tapi well itu adalah bold movement yang mungkin berusaha untuk dia mainkan dari 3 player semuanya ngumpul di satu titik yang sama. Sementara Blue Geek Zone Fam. sudah memaksa Geek Fam untuk kemana? bergerak keluar. Demrud gak bisa kemana-mana. Langsung ditembak, langsung diamankan. 2 playernya pun tumbang di bagian Blue Zone. 2 melawan 3. Basic Task melawan Train to Kill kali ini sudah mulai dipantau juga. Ini adalah bold movement yang worth the risk dari Train to Kill. Ya betul, ini harusnya bakal di-secure sama T2K sih. Train to Kill harusnya bakal mengamankan BWCD karena posisi mereka enak banget kali ini. Tapi BJK berhasil masuk ke area circle-nya dan ini dia Son yang bukan Wilson. Apakah bisa menjadi satu hal yang sangat berbahaya lah. Dia nongol, dia bakal nongol dan nembak dapetin satu malah yang ketap. 1 lawan 1 sekarang kondisinya bakal berimbang dan Peace gak punya granat lagi. Austin bisa melakukan sebuah healing dan Peace akan bergerak, menembak menuju ke bagian bawah. Sudah dipulangkan di arah lobby Peace. 1 lawan 1 apakah bisa kali ini Peace? Peace, apakah bisa kali ini Peace? Naik ke atas Peace malah jongkok dulu dia bakal healing. Oh, ini dia manajer Onyx bakal mengintip. Revive kah? Sudah selesai untuk melakukan healing. Peace, naik. Sen nggak bisa melakukan healing lagi. 1v1 situation, Peace tercicil duluan. Dia bakal diamankan. Kagak Peace yang berhasil mendapatkan WWCD winner